Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Tia Loviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Musyarakah. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari musyarakah itu sendiri. Nah, musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, selanjutnya yaitu jenis akad musyarakah. Nah, ada dua. Yang pertama berdasarkan pendapat ulama fikih. Ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, syirkah al-milk yang mengandung arti kepemilikan bersama atau CO ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan atau aset. Yang kedua, syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, syirkah al-uqud ini terbagi lagi menjadi empat. Yang pertama, syirkah abdan atau syirkah fisik. Yang kedua, syirkah wujuh adalah. Yang ketiga, syirkah inan atau negosiasi. Dan yang keempat, syirkah mufawadah. Nah, selanjutnya itu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu musyarakah ya, dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. PSAK nomor 106 paragraf 4. Nah, yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra dan akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. PSAK nomor 106 paragraf 4. Nah, materi selanjutnya yaitu dasar syariah. Landasan hukum musyarakah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para ahli fikih secara umum sepakat bahwa hukum musyarakah adalah mubah atau dibolehkan. Nah, landasan hukumnya itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Nah, ada dua surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan yang kedua, Quran Surah Shad ayat 24 yang berbunyi, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, landasan hukum yaitu as-sunnah. Hadis qudsi yang berbunyi, aku atau Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua yaitu berbunyi, pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Materi selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nah, nisbah dapat ditentukan melalui dua cara.
yaitu yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa mengandung apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Dan jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi antara kita, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50/50 atau berbeda 70/30, misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi atau PSAK 106 pada akad musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Yang kedua yaitu mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, yaitu biasanya lembaga keuangan. Selanjutnya itu ada karakteristik pembiayaan musyarakah. Terbagi menjadi 8. Yang pertama, para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk usaha tertentu dan dapat mengembalikan dana beserta bagi hasil secara bertahap atau sekaligus. Yang kedua, investasi dapat berupa kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk lisensi dan hak paten. Yang ketiga, setiap mitra dapat meminta jaminan dari mitra lain atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika terjadi sengketa tanpa kesepakatan, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan melalui keputusan institusi berwenang. Yang kelima, pendapatan dibagi proporsional sesuai dana yang disetorkan atau nisbah yang disepakati. Kerugian juga ditanggung proporsional. Yang keenam, mitra yang memberikan kontribusi lebih besar berhak mendapat keuntungan lebih besar. Yang ketujuh, bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari pendapatan usaha selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Dan yang kedelapan, pengelola musyarakah wajib mengadministrasikan transaksi dalam pembukuan tersendiri yang terpisah. Selanjutnya itu ada perlakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pengakuan. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Yang kedua, pengukuran, yang terdiri dari yang pertama aset kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan yang kedua aset non-kas. Aset non-kas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama diukur sebesar nilai wajar. Selisih dengan nilai tercatat diakui dengan keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau kerugian diakui saat terjadinya. Yang kedua, nilai investasi non-kas akan berkurang sebesar beban penyusutan dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan. Yang ketiga, biaya akad atau studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai investasi kecuali disetujui seluruh mitra. Selanjutnya penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Terbagi menjadi 2. Yang pertama penyajian. Mitra aktif menyajikan seluruh hal terkait usaha musyarakah dalam laporan keuangan secara rinci. Yang kedua pengungkapan. Mitra wajib mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, antara lain isi kesepakatan utama, yaitu porsi penyertaan, nisbah bagi hasil dan aktivitas usaha, dan juga identitas pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif, serta pengungkapan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Nah, materi yang terakhir yaitu ilustrasi akad musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. PSAK nomor 106 paragraf 4. Nah, contohnya antara mitra A dan mitra P yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing sejumlah 20 juta rupiah. Maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta rupiah. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Nah, mitra P menanamkan modal sejumlah 100 juta rupiah dan mitra A menanamkan modal sejumlah 200 juta rupiah. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Nah, baiklah. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.